Infoin aja ke aku ya. Sama aku gak usah minta, kalau niat pasti dikasih. Tuh! Justru kalau diminta jadi gak nyaman. Tuh! Itlah pamit mau tidur duluan lah, kagak dapat plot sih. Ente Bang Jack, They call bukan me tadi a udah hero dapet tadi. because I saved my nation from falling apart. Apa-apa, Time to Bang drop the Etsa beat of the Injil kena flash. sambar celot tiba-tiba. Iya tuh kena sambar slot. Pokoknya kalian kalau udah temenan sama Kasa sih kayaknya keberuntungan buat dapetinnya lebih banyak gak sih? Vino Rezeki. Etsa minta rumah. Minta rumah inilah ya. Inilah bukti jika dikasih jantung. Dikasih hati minta jantung ya. Akeo 4S. Dennis Lunjak. Melunjak iya guys. Dennis Let's hear melunjak. for the crowd. Halal. Make some noise for yours truly. Etsa aku GK minta kak, bolehkah satu klot? Ngunjak ini, pada ngunjak ini. 1 million streamers to help boost engagement in their TikTok live streams. The power of this platform allows everyone Apaan nih, to have a bunyi apaan totally nih? unique setup. So let's get this set up, and this guide is for both Windows and Mac, and it works well on Live Studio, OBS, and Streamlabs. For Android or iOS, check out Pickstream. I'll put a link to Pickstream's app in the description alongside my tutorial. Bentar guys, If itu you're on bunyi Windows, apa ya do not guys? Use the website. 5 seconds Instead, till the download enemy the reaches the Kickfinity battlefield. desktop app, which I'll put Smash on them. screen and in the description. It has more features and is more stable. But if you are on a Mac, then just use the Tickfinity website. I'll also put that on screen and in the description. Nearly everything in this video can be done for free, but both of those links are affiliate links, and they'll give you a permanent discount if you ever choose to upgrade to Pro, and they'll also support my work. So let's begin on the setup page of Tickfinity. Click setup on the left, and of course start by Bentar guys, itu dari mana ya suaranya ya? to Tickfinity, followed by adding your username, but you don't have to click the next button. You can proceed to setting up Tickfinity without pressing this button. Our next step is to click TikTok login on the left, and click login to TikTok, and our basic setup is now complete. And Nggak jelas. Udah. Oke guys, kita welcome to the game yang ke-7 ya teman-teman ya. RRQ versus Digo guys. Tiba-tiba muncul suara begituan, nggak tahu dari mana bro. Bayangin bro. Ambil ke arah purple, seperti kini bakal menjadi tujuan utama yang seperti akan langsung dilakukan oleh seorang El Blunder di sana, dan 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 kini berada di area top lane, mencoba menunggu persiapan yang terjadi dengan begitu baik. First bolt terjadi. Semoga seru luar. Enggak bro, gue kira itu di TV gua bang. Iya, aku juga ngiranya ada sesuatu yang salah guys. Ternyata ada di close ya, harus di close ya guys. Butter Famous terjadi, harus berhati-hati. MSD berhasil tumbangkan. Poin kedua pun juga kini bakal terbuka. Maxwin hampir saja jadi korban juga. Namun lihat juga ada sebuah pasangan dari mana seorang R6 kini mencoba untuk mengejar. Ada sebuah inisiasi tambah seorang Dan yang kembali mencoba untuk mencakar dan hampir saja hilang. 2 poin udah cukup harusnya untuk bisa membuat RRQ semakin semangat untuk bisa mengalahkan teman-teman dari tim Digo untuk game yang kali dan penghancuran ke arah turret. Apakah bakal terbuka? Ada Hunter Killer yang mulai melihat ada space di area turtle sana. Pengambilan turtle kini akan terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dengan kini ada seorang MSD melakukan beberapa platingan lagi, mencoba untuk masuk ke menusuk arah turret yang ada di arah tengah. Zoning pun sedang diperlihatkan. Azel pun juga kini dalam bahaya. Road Wave harus bahkan terbuka. Namun lihat juga di arah sampingnya Hunter Killer masih terus melakukan beberapa pasangan dari segi inisiasi dan memudahkan Turtle untuk malah dipegang. Pasukan tim RRQ berhasil mengunci Turtle yang pertama untuk game kali ini. Sebuah Vampis akan digoyangkan langsung dan MSD pun harus berhati-hati. Di mana Roadway pun juga tadi hampir saja membuat R6 pun menjadi tujuan utama. Dan lihat, ada area di bagian bawah menjadi tempat di mana platingan pun masih dilakukan. Berarti bagian sana pun juga kini akan berhasil untuk bisa didapatkan shieldnya, menghilangkan. Elehan pun harus mengatur posisi dengan baik dan tentunya harus memfokuskan diri untuk bisa melakukan beberapa platingan agar seorang NVS Hunter Killer terkena damage turret dengan lebih besar.
Cuman kayaknya nggak mudah guys. Apalagi dengan adanya satu buah penculikan yang kembali terbuka. Dan begitu memanjakan N267 dengan FCSD yang juga kini bakal mencoba untuk memberikan sebuah inisiasi. Tapi sepertinya nggak akan mudah karena seorang Dan ternyata berhasil untuk mulai posisi. Bahkan ultimate dari seorang MSD pun hilang langsung dengan Word of Direct-nya. Lihat dengan posisi yang juga kini bakal lebih dimanfaatkan seorang Maxwell. Apakah poin pertama untuk dirinya pun berhasil untuk bisa terbuka? Ini bakal menjadi masalah karena Dan sebenarnya akan menjadi tujuan utama. Dan hampir saja itu kekagurannya mencoba melepaskan satu buah payung, namun cakaran dari seorang Dan cukup dalam. Irtel pun terlalu dekat menjadi pemain yang begitu kini langsung mencoba untuk kembali dipanis. Lagi dan lagi penyerangan yang sangat efektif dari pasukan tim RRQ ya, menimbulkan masalah yang sangat besar untuk pasukan dari teman-teman tim Digo untuk game yang kali ini ya guys. Digo terlihat kini dalam masalah, baru dapetin 2 poin aja. Timur di bagian bawah pun juga akan kembali dilancarkan serangan Hunter Killer, membuka beberapa wave minion sementara dari serang Dan hampir saja membawa seorang TikTok Seleh. Namanya TikTok Selo guys. Hampir aja dapetin juga tuh ya, lagi dan lagi. Dan kita lihat Turtle mulai muncul dari air top lane. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil? Road wave sempat terjadi dan kita lihat seorang R6 masih mengatur posisinya, mencoba untuk mengatur tempat di mana proyek Beast pun kini masih terbuka, mencoba dijegal dengan satu road direct, namun gak cukup mudah karena El Blunder masih begitu baik untuk bisa melakukan serangan meskipun kini harus juga ditumbangkan. Poin ketiga pun harus terjadi buat pasukan tim Tigo, tapi lihat N267 pun masih cukup baik untuk bisa menambah damage-nya. Cukup main ya kalau kita lihat dari teman-teman tim RRQ, begitu luas, begitu solid dari segi inisiasi. Bahkan pengambilan ke arah sebuah resbah pun juga kini bakal terjadi. Pengambilan yang bakal langsung dilakukan oleh pasukan tim RRQ. Bahkan juga membuat pengambilan Turtle pun juga kini bakal terjadi. Red team turret has been destroyed. Ngambil kartu Turtle, kini akan mencoba untuk didapatkan. Pasukan dari tim RRQ kini masih akan mencoba untuk berjuang. Turtle berikutnya seperti akan mencoba untuk mereka pegang, tapi Alehan pun mencoba mendekat. Azazel pun terlihat dalam bahaya. Posisi yang kini gagal untuk bisa membuat dirinya pun survive. Namun Turtle kedua menjadi milik buat teman-teman dari tim RRQ. Bahkan ada satu lagi punishment yang harus terjadi dan Alehan gagal mengejar. Bahkan kini juga harus bertemu langsung dengan Hunter Killer yang bermain ke area tengah. Sebuah posisi yang kini lebih difokuskan juga untuk bisa menjalankan wave minion. Karena sepertinya penghancuran turret di bagian bawah akan menjadi juga posisi yang cukup baik kalau misalnya ada wave minion yang bisa langsung menuju ke arah turret dari teman-teman tim Digo ya. Ada pengalihan perhatian yang sepertinya akan dijadikan fokus. Dengan kini ada serang N267 yang terkena damage cukup dalam. Informasi harus dengan besar bisa didapatkan karena serang N267 pun kini membutuhkan sebuah bantuan. Namun Dan malah mencoba memberikan satu buah cakaran dari area belakang dan hampir saja ada pemain yang berhasil dijadikan opsi di sana dan posisi dengan adanya wave minion. Dan kini harus terkena damage turret cukup dalam posisi yang kini harus membuat Dan pun mundur kali ini. Sementara di bagian tengah pun ada sebuah panggil tambahan yang terjadi. Bahkan Azazel pun berhasil mengunci ke arah sebuah triple kill. Dan apakah Maniak berhasil untuk bisa ia dapatkan? Mencoba untuk mengatur momen di mana satu buah Maniak atau mungkin satu buah Sefek pun berhasil untuk bisa terbuka dan menjadi bencana. Pasukan dari tim Digo pun harus kehilangan lagi beberapa pemainnya dan ini akan menjadi musibah. Apalagi dengan Lord yang pertama yang bentar lagi juga bakal muncul dan mungkin bisa menjadi salah satu pilihan yang akan teman-teman dari tim RRQ pun coba untuk melakukan pengambilan. Ya, dengan permainan matang, permainan juga cukup solid terus terjadi. Digo pun harus beradaptasi dengan bukan hanya lawan tapi juga harus dari tim sendiri ya. Dimana sebuah Beast pun juga ternyata tadi sempat mencoba untuk datang dari belakang. Sementara roadway pun kita terbuka. Hampir saja MSD ternyata tumbang di tangan dari serang N267. Dimana satu momen last ternyata gagal untuk dilakukan serang Hunter Killer. Tapi jalur yang mencoba untuk dipupus untuk bisa selamat. Ini bakal membuat Digo apakah bakal kehilangan lagi beberapa pemainnya. Dan bakal ada pemain yang ternyata tersisa sendirian. Double kill dan serang blunder didapatkan dan mencoba untuk mengunci. Triple kill ke momen. Elehan pun harus berhati-hati. Digoyangkan lagi dengan sebuah Beast. One last
hit pun terjadi, triple kill pun digunakan, dan membuat pasukan dari tim lawan pun kini harus tersisa sendirian. MSD harus mencoba untuk waspada ya, karena kesempatan Lord begitu terbuka dengan lebar buat bisa didapatkan oleh pasukan dari tim Digo di sana. Di tengah penghancuran karena turret yang juga terjadi di arah tengah, monster kill didapatkan dan menjadi pemain yang sulit dikendalikan dengan 9 pick off dan hanya tumbang satu kali aja. Bahkan kini satu momen di mana seorang Hunter Killer pun juga kini harus mencoba untuk masuk ke arah base dari teman-teman tim Digo dan mencoba untuk bisa survive Rod of Terror. Seperti tadi gagal untuk bisa menghentikan pergerakan, Hunter Killer pun masih mencoba menambah serangannya. Dan apakah bakal membuat pasukan dari tim Digo pun kini bakal kerugian. Lagi dan lagi serangan terus terjadi, bahkan dengan setup yang kini bakal teman-teman dari tim RRQ lakukan. Sebenarnya akan mencoba untuk membuat mereka punya kesempatan untuk langsungkah membawa sebuah kemenangan. Kemenangan yang kini akan terjadi dari pasukan tim RRQ yang mungkin sebuah inisiasinya bisa membuat teman-teman dari tim Digo pun kehilangan karena pemain, bahkan satu bahkan dua orang pemain pun kini bakal menjadi satu panis yang langsung diincar, dan Elehan pun tersisa sendirian cukup jauh. Apalagi dengan recall yang harus ia lakukan, tapi penghancuran turret seperti akan menjadi sebuah tujuan utama untuk dari teman-teman tim RRQ. Penghancuran yang bakal terjadi di arah top lane dengan masih menunggu teman-teman dari tim Digo untuk kembali respawn. Dan ini dia momen telak di mana endgame pun harus terbuka dengan waktu 10 menit. Ada satu wave neon yang menuju langsung ke arah base dan mencoba untuk langsung ditahan. Pasukan dari tim Digo pun masih cukup kuat, tapi tidak kalau seorang Hunter Killer yang kini masih berada di area depan, menjadi garda depan untuk bisa melakukan serangan di saat pengambilan karena Purple menjadi tujuan utama yang sebenarnya akan mencoba dilakukan langsung oleh pasukan dari tim RRQ di sana. Magic Sentry pun terbuka. Game 7 udahan ini bang, besok lagi ya. Di sini ya bang. Team fight yang masih begitu baik dari teman-teman tim RRQ. Dengan buset guys, itu si Hunter bener-bener ngebadanin guys dan gak tembus guys. Bayangin dari segi darah bro, bisa kah kayak gitu? Gak tembus loh, full lagi loh guys. Gelo. Padahal Derot mencoba mencari penghalang, tapi N27 ternyata tepat berhasil kini ditumbangkan. Mencoba untuk memasakkan, Hunter Killer harus berhati-hati. Mulai tipis dari segi darah, mencoba menunggu bantuan lagi. Ada Dan yang siap untuk bisa memberikan bantuan. Bahkan goyangan dasar yang blunder pun juga kini akan berhasil menculik. Elehan tersambar, namun pengancaran karakter pun masih belum bisa terjadi. Dan pasukan dari tim Digo berikini bakal mulai perlahan mengusur teman-teman dari tim RRQ untuk bisa pulang sejenak. Meskipun ternyata nggak akan mudah, karena Hunter pun masih ada di depan sana. Mencoba untuk membuka lagi serangannya, menunggu teman-teman dari timnya Digo pun untuk bisa melakukan pick off ke arah dirinya. Bencana benar-benar Uranus yang begitu kuat. Dengan Azazel yang juga siap kali ini, bakalkah membantu? Fight bakal terjadi lagi buat teman-teman dari tim RRQ. Dengan Hunter Killer mencoba untuk menjadi badan di arah depan. Lihat pasukan dari tim RRQ pun kini berhasil untuk menambah lagi poin kill tambahan. Bahkan Azazel pun mencoba untuk menjadi bantuan, di mana Roadwave pun sempat dilakukan, namun MSD pun masih berhasil pulang dan Hunter Killer pun kini malah terkena sebuah pengambilan. 3 pemain harus berhasil dihilangkan langsung dari kedua tim, di mana akan bertambah lagi jika adanya seorang N267 ya yang ikut dalam sebuah inisiasi. Bahkan kini berhasil langsung memberikan satu surprise. Hand of Bone-nya pun cukup kuat, di mana double kill pun juga berhasil untuk bisa diamankan, dan Lucky for triple kill pun juga kini akan berhasil untuk bisa terbuka. MSD hampir saja berhasil melakukan one last hit, dan Dan pun mencoba menjadi penyelamat malaikat untuk N27. Namun sayangnya kali ini Dan tersambar lagi dengan satu serangan, membuat Dan pun ditumbangkan, dan penghancuran turret pun menjadi tujuan utama yang sebenarnya akan mencoba didapatkan seorang Azazel untuk semakin membuat pasukan dari tim Digo tidak terlalu fokus dari segi gameplaynya. Dan ini yang bakal menjadi mungkin kesempatan mereka untuk bisa nantinya ngamanin ke arah sebuah endgame tanpa harus. Ada ya. Tapi Lordnya ini juga ternyata di bawah guys. Kalau pertama sudah berhasil untuk diambil, Maxwin gak berhasil untuk bisa kabur. Posisi Hunter Killer pun juga kini mencoba untuk menghancurkan turret yang ada di arah bottom lane. Kini serang Joy bakal mulai masuk.
akan memberikan ancaman dengan lebih. Elehan pun harus berhati-hati. Posisi yang begitu baik. Apakah berhasil untuk bisa mengambil lagi sebuah inisiasi, di mana ada 2 orang pemain dari pasukan tim Digo pun yang juga kini harus masih berhati-hati dengan beberapa wave minion yang juga kini bakal masuk ke area dalam sana. Ini akan menjadi keuntungan. Lord pertama akan mulai datang. Red team base turret has been destroyed. Apakah kemenangan dari teman-teman timnya RRQ kini langsung berhasil untuk bisa dilakukan? Dengan Digo yang kini juga masih mencoba untuk melakukan beberapa inisiasi tambal untuk bisa menjegal agar Lord nggak bisa masuk. Cuman kali ini ada penghancuran turret yang sepertinya berhasil untuk langsung didorong dengan baik untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dan CJ pun tertinggal meskipun berhasil untuk bisa mengambil karena pemain, tapi gagal untuk bisa survive. Lihat dengan satu persatu dari pasukan tim Digo yang juga harus berhati-hati dengan Ward of Turret. Sempat digunakan meskipun nggak bisa menjangkau. Namun posisi serang R6 begitu Freddy untuk bisa langsung di follow up. Dengan Danny juga berhasil mencakar. Serang TikTok slow pun harus kini dalam masalah. Pengakuan Lassie pun terbuka dengan adanya N267 yang bahkan berhasil mendapatkan bantuan. Ada Zazel yang siap memberikan tambahan serangan dan membuat penghancuran ke arah sebuah base-nya. Langsung teman-teman dari tim RRQ pun lakukan dan membuat Digo pun harus menelan kekalahan untuk game yang kali ini. Ini adalah game yang terakhir yang pasukan dari tim RRQ ternyata berhasil untuk bisa menangkan untuk match yang kali ini. Digo udah coba yang terbaik dan aku sangat-sangat kasih prestasi ya. Permainan mereka lumayan bagus, cuman emang masih banyak pelajaran yang harus mereka lakukan dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa nantinya main lagi di sini ya. Aku harapkan sih seperti itu guys. Oke. Kita dari segi point kill-nya 41 berbanding 12 ya. Emang lumayan sih guys. Agak gap. Ada gap yang lumayan berasa guys. Ini oke, no problem guys. Dengan waktu 14 menit juga ya. Kurangnya iya. Kurangnya di depan mulu bro. Gelo Uranusnya gacor banget. 2 coklat ya. Maksudnya sama TikTok. Tikotok kah? Bukan TikTok kan namanya. Bejir. Tadi salah guys namanya guys. FF-nya dari MSD, 2 silver dari Elehan sama R6. Sementara full master terjadi. N207 akhirnya berhasil untuk membuka kemenangan dengan MVP dari dirinya. Dengan DNL Blunder, Hunter Killer dan juga Zazel yang bermain dengan sangat solid, membuat kelengahan dan fokus terpencar dari Digo yang akhirnya juga membuat permainan mereka kurang bisa berkembang. Dan itu yang membuat akhirnya teman-teman dari tim RRQ berhasil memanfaatkan sebuah keadaan. Kemenangan yang berhasil mereka buka dengan sangat-sangat baik ya. Ini dia dari segi sasiknya juga, highlightnya juga ada teman-teman tentunya. Kita akan coba lihat lagi. Ada replay-replay yang terjadi untuk game yang kali ini. Gak apa-apa guys, mereka udah coba yang terbaik juga guys. Mereka udah coba sesuatu yang baru ya. Ini kayaknya baru pertama kali juga guys scrim guys. Jadi kalau memang masih banyak kekurangan is okay teman-teman ya. Kita doain aja semoga mereka nanti bisa main lagi di sini dan semoga bisa improve teman-teman. Amin. Kita langsung coba untuk akhiri juga live hari ini teman-teman. Aku ucapin terima kasih banyak ya. Yang mau main gamenya nih teman-teman.